Tema kita hari ini adalah Iran serang Qatar dan seluruh dunia Arab Islam mengutuk Iran kecuali Indonesia. Bacotnya bungkam. Kacau ini ya saudara. Wajah aslinya ya, kebrutalannya. Itulah Islam. Itulah wajah Islam dunia. Itulah Islam yang sejati. Ya, yang ditampilkan oleh dunia dan seorang pemimpin tertinggi Islam, ya, pemimpin tertinggi Islam ini kan Ayatullah Khamenei, ya kan, bukan Habib Rizik, saudara. Imam besarnya di seluruh dunia ini Ayatullah Khamenei, ya, Ayatullah Khamenei. Dan akhirnya setelah babak belur minta bantuan ke Indonesia nggak digubris, minta bantuan Rusia nggak digubris, saudara. Blunder yang dihajar Qatar. Dia pikir Qatar bakal belain dia. Enggak, dihajar sekalian sama Arab Saudi, Yordania, Qatar, dimusuhi sekalian ya. Lah kamu yang musuhin, kamu yang nantang tiap hari. Sekarang dijabarin, ada orang tiap hari musuhin saya, saudara. Suatu hari tak jabanin bener, tak datengin, saudara. Kain-kain ya, inilah orang Islam ini. Tiap hari ngoceh-ngocehin. Ya tiap hari kamu ya musuhin, kamu nutupin gereja, ributin gereja. Sekarang tak teriakin dari sini ya, kain-kain kamu orang Islam. Mau nangkap saya nggak bisa, mau ngutukin saya Allahnya sudah saya azab. Jadi kentut. Wah serba susah ini orang Islam ini, kejang-kejang ketemu saya ini seperti bisul di dalam silit pokoknya, saudara. Ya kan? Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Eropa, shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan luar biasa. Tema kita hari ini adalah Iran serang Qatar dan seluruh dunia Arab Islam mengutuk Iran kecuali Indonesia. Bacotnya bungkam. Kacau ini ya saudara ya. Lawang Pak Teddy musuhan sama Pak Andi. Saking rumahnya jauh, saudara, yang dikamplengi tetangganya, saudara, kan compong ini. Lah kamu musuhan rebutan Ibu Dora berdua, ya kan? Yang dikamplengi tetangga, ini kan nggak ada urusannya ini. Alasannya katanya tetangganya kenal sama Pak Andi. Ini Pak Teddy ini memang nggak bener ini Pak Teddy ini. Aduh. Jadi itulah Islam, saudara ya, menyatakan ke wajah aslinya ya, kebrutalannya. Itulah Islam, itulah wajah Islam dunia, itulah Islam yang sejati, ya, yang ditampilkan oleh dunia dan seorang pemimpin tertinggi Islam, ya, pemimpin tertinggi Islam ini kan Ayatullah Khamenei, ya kan. Bukan Habib Rizik, saudara. Imam besarnya di seluruh dunia ini Ayatullah Khamenei, ya, Ayatullah Khamenei. Dan akhirnya setelah babak belur minta bantuan ke Indonesia nggak digubris, minta bantuan Rusia nggak digubris, saudara. Blunder yang dihajar Qatar. Dia pikir Qatar bakal belain dia. Enggak, dihajar sekalian sama Arab Saudi, Yordania, Qatar, dimusuhi sekalian ya. Lah kamu yang musuhin, kamu yang nantang tiap hari. Sekarang dijabarin, ada orang tiap hari musuhin saya, saudara. Suatu hari tak jabanin bener, tak datengin, saudara. Kain-kain ya, inilah orang Islam ini. Tiap hari ngoceh-ngocehin. Ya tiap hari kamu ya musuhin, kamu nutupin gereja, ributin gereja. Sekarang tak teriakin dari sini ya, kain-kain kamu orang Islam. Mau nangkap saya nggak bisa, mau ngutukin saya Allahnya sudah saya azab. Jadi kentut. Wah serba susah ini orang Islam ini, kejang-kejang ketemu saya ini seperti bisul di dalam silit pokoknya, saudara. Ya kan? Jabanin bener kamu. Kelar kamu. Ya untung ajarannya Tuhan Yesus ada di dalam hati saya. Kalau enggak itu Masjid Istiqlal bisa saya bom itu, saudara.
Kamu caranya gimana nangkap saya? Untung ada ajaran Tuhan Yesus di hati saya ya. Serius ya, kalau nggak ada ajaran Tuhan Yesus, masjid Istiqlal saya bom itu. Saudara. Aduh, luar biasa. Karena ada ajaran Tuhan Yesus, maka kita kasih makan Indonesia ya. Jangan lupa ya, ayo berdonasi ke Damaris yang kencang saudara, supaya jangan chaos. Lihat ya, ribut, judar, bisa tenang semua, karena kita kasih makan terus. Jangan kamu meremehkan ngasih makan, saudara. Prabowo saja ikutin programnya kita kasih makan. Cuman nggak sanggup. Yang sanggup siapa? Damaris. Yang sanggup ngasih makan Indonesia itu cuma Damaris, saudara. Serius, kasih makan Indonesia ya. Ayo, lebih kencang lagi. Kita benar-benar tahun ini mau kejar 5.000 per hari ya. Kita sudah punya depot di Surabaya, kita mau bikin depot lagi di Jakarta bulan depan. Serius, saudara ya. Serius, ini kita butuh donasi yang luar biasa. Kasih makan Indonesia. Ya, saudara-saudara, jangan sampai nggak terlibat. Upahmu besar di surga. Bukan buat saya, bukan buat beli jet, bukan buat beli mobil mewah. Saya beli mobil pakai uang saya sendiri, saudara ya. Bukan saya minta dari yayasan. Kemarin yayasan nawarin saya bilang enggak, jangan. Karena kita sudah sepakat, uangnya itu bukan buat beli mobilnya saya, tapi buat kasih makan, buat nolong kita sesama. Serius, saudara, kita sampai kemarin pusing karena mobil saya rusak ya. Terus saya bilang jangan, jangan ya. Tapi Tuhan baik ya. Ya, di sini saya open aja, ada orang yang nyumbang saya ya buat beli mobil, buat DP-nya mobil ya. Sehingga setidaknya karena saya mulai bulan Juli ya ini kita jadi supir taksi, saya jadi supir taksi saudara ya, supaya pajaknya nggak rewel ya. Kita hidupnya dari donasi, dari mengajar ya. Nah, jadi pajaknya nggak rewel ya. Soalnya saya di sini tuh, soalnya yang donasi itu mereka pada serem ya, gara-gara donasi itu buat ngebom gereja saudara ya. Nah, saya bilang saya ini orang Kristen, saya ini pendeta, sampai tak tulis gitu ya saudara ya. Saya ini pendeta Kristen. Kita ini berdonasi itu untuk ngasih makan, bukan untuk pekerjaan yang lain. Sampai tak begitu kan saudara ya. Ditanyain saya sampai waduh saudara pusing sekali ya, saya diuntang-unting sana sini. Ya itulah Belanda ya, memang ketat sekali peraturan keuangannya, tapi harus begitu. Saya tidak marah. Ya pusing tapi nggak marah. Ya lagi yang ngerjain anak saya saudara, bukan saya. Tapi intinya saudara, berdonasi, kasih makan Indonesia. Kita benar-benar mau kasih makan Indonesia gila-gilaan ya tahun ini ya. Sampai kita habiskan donasinya kemarin sama Pak Stephen, dihabiskan cuma habis saudara ya. Ya, mentok. Nah sekarang kita nol ya. Saldonya nol saudara. Malah kemarin minus 2,5 juta ditalangi sama Pak Stephen. Donasi yang banyak karena kita benar-benar mau kasih makan Indonesia. Ya, mau sekuat tenagamu kita habiskan semua untuk kasih makan Indonesia. Biasanya kita selalu disaldoin ya, kasih saldo. Nah, sama Pak Stephen habiskan. Kita benar ya, yang penting itu dihabiskan saudara ya. Kita tuh jangan nahan uangnya masyarakat. Uang masyarakat itu berdonasi untuk kita berikan. Untuk kasih makan. Jadi ini saldonya nol. Ya, ini sama Pak Stephen, policy baru ya. Kita pengurus baru, Pak Stephen ketua pembina ya. Jadi kita ketua operasionalnya Ibu Linda. Jadi kita bikin depot 2 yang rutin dan kita mulai ya iklan sudah kita upload juga kegiatan memberi makan setiap hari. Setiap hari kita ada ya saudara ya. Di depot Surabaya itu 200 kita kasih ya, dan di tempat-tempat lain tentunya ya. Nah tetapi kita nggak bisa, memang kemarin gara-gara donasinya habis, kita nggak bisa biasanya seminggu 3 kali yang dapur lain ya. Kalau di depot kita setiap hari selalu ada ya, tapi yang lain sekarang seminggu 2 kali atau sekali. Tapi di dapur umum selalu setiap hari ya, selalu setiap hari. Kunjungi depot kita setiap hari saudara, di Surabaya, nanti di Jakarta rencananya juga kita bikin setiap hari ya. Ayo berdonasi yang kencang saudara ya buat Damaris. Saya jamin kalau kamu donasinya kencang, kasih makannya bisa 5.000, tidak akan chaos. Bubar tetap bubar kamu happy saudara. Kalau Indonesia bubar, yang seneng siapa saudara? Yang seneng rakyat kecil saudara. Karena pemerintah tidak bisa kalap, korupsi nggak bisa. Ya, tiap daerah akan menikmati wilayah masing-masing. Kalau sekarang kamu kalap itu korupsi itu gila-gilaan, apa aja dikorup.
Tapi kalau Indonesia bubar nggak bisa. Dan kedua, kalau Indonesia bubar, maka persekusi agama itu akan berkurang, ya, akan berkurang sekali, ya. Ketiga, kalau Indonesia bubar, makmur, saudara, makmur, justru makmur, kecuali yang masih Islam, yang mayoritas Islamnya kayak Aceh begitu, kere, saudara, kere. Tapi Papua akan makmur, Manado akan makmur, ya, Pontianak makmur, saudara. Ya, Madura kere. Kalau yang Islam oke masih kere, tak jamin. Yang Islam pasti kere, yang non Islam Bali pasti makmur. Tapi kalau yang Islam yang lutuk kayak Aceh, tak jamin melarat sudah kalau Indonesia bubar. Tapi kayak Ayam Minahasa, Bali, Ambon, Papua, tak jamin kaya raya. Ya, tapi bubarnya jangan sampai chaos. Caranya gimana, kasih makan supaya rakyatnya jangan mudah dihasut, ya. Oke, kita lanjut lagi ya topik pembahasan tadi. Kita mulai dari yang terakhir ya. Tadi si Benyamin Netanyahu umur 28 tahun, bukan 29 sebetulnya waktu itu ya. 29, 28 mau ke 29. Dia 2 kali ikut perang ya. Di 8 dia bilang ya. Dia tidak mau negara Palestina. Kenapa? Karena sudah ada negara Palestina, dia bilang. Yordan itu 60% warga negara Yordan punya etnik yang sama dengan yang disebut dengan orang Palestina ini. Lalu kenapa masih bikin negara lagi? Itu etniknya sama dengan yang ada di Palestina, yang ngaku-ngaku orang PLO ini. Dan Yasser Arafat itu musuh besarnya orang Yordan. Jadi sebenarnya si PLO ini, si Yasser Arafat ini, kata dia mau bikin negara karena dia nggak bisa hidup normal di Yordan, makanya dia mau bikin negara sendiri. Lalu kami ini yang sudah jelas-jelas punya entitas ini mau dikemanain? Oh, ditanyain lagi lah, itu orang-orang Arab gimana kalau kamu ada 400.000 orang Arab dan Islam di negara Israel, semuanya mendapat hak yang sama, ya. Jadi tuduhan apartheid katanya Israel melakukan sistem apartheid, nggak ada apartheid. Saya sendiri tinggal di Israel ya, saudara ya, 1 tahun lebih ya, saudara ya, bolak-balik tentunya ya. Tapi 1 tahun lebih saya tinggal bersama dengan mereka. Orang Palestina, yang ngaku-ngaku orang Palestina itu suki-suki, saudara. Mobilnya pakai Ferrari, kebut-kebutan di jalan, saudara. Kalung masih gede-gede, saudara ya, kayak kirik, saudara ya. Kalung masih gede-gede kayak bulldog. Iya kan? Orang-orang Palestina ini. Ngeri, saudara. Lalu apartheidnya di mana? Dan mereka boleh memilih. Kalau mereka punya KTP Israel, kalau pemilu, mereka boleh milih. Boleh ikut pemilu, saudara. Dan kalau yang di West Bank bagian, ya mereka kan bukan warga negara Israel. Ya nggak bisa pemilu lah, ini otak nggak dipakai yang nanya juga ya. Itulah yang kebohongannya disebarkan ke seluruh dunia. Ya, di West Bank, di Gaza mereka tidak mau jadi warga negara Israel. Ya nggak bisa, mereka menikmati fasilitasnya Israel. Kalau kamu warga negara Israel tinggal di Israel, ada 400.000 orang Arab yang tinggal di Israel, mereka semua menikmati. Saya ketemu orang-orang yang pakai jilbab ya, saudara ya, yang di bank segala macam saya kan punya namanya ATM Israel ya. Saya ngobrol-ngobrol sama mereka. Ya, saudara ya. Mereka jadi manajer di bank itu, saudara. Saya tanya gajinya berapa? Ya, dia bilang gajinya sekitar 5.000, saudara. 5.000 shekel. 5.000 shekel itu kurang lebih $1.250, saudara ya. $1.250. Gede lumayan loh, saudara. Daripada kamu. $1.250 itu ya. Dan katanya kecil sekali. Ya, kecil sekali. Saya membanding, ya kamu dibanding di Indonesia, gaji manajer paling cuma 500, saya bilang begitu kan. Paling cuma 2.500 shekel, saya bilang begitu sama dia. Dia kaget, masa? Iya. Bahagia kamu tinggal di Israel, saya bilang begitu, saudara ya. Nah, sering saya ceritakan ya, saya pernah sama Pak Steve itu yang pemain saksofon itu, dia datang ke Israel nengokin saya ya, terus coach ya selama hampir 2 minggu ya. Yang punya rumahnya 3 orang Palestina, saudara. Saya bilang assalamualaikum, nggak maunya bilangnya marhaban karena kamu kafir, bajingan. Belum tahu saya sekolah di Haifa, saudara ya. Kamu tak jejeli pakai granat dari Teknion, kamu tahu rasa kamu.
Nah, Indonesia mana suaramu? Kenapa nggak ikut ngutukin Iran? Malu ya? Suaramu dan melempem di dalam silit semua nih, para pengutuk-pengutuk ini ya. Indonesia punya segudang ya, amunisi kutuk dan amunisi bacot, saudara. Jadi kalau tanya, Indonesia bisa bantu apa? Tenang Pak, Indonesia bisa bantu bacot dan bantu ngutuk. Ya, kita punya segudang. Ya, ada di mana? Di Pindad, saudara. Ada di Sukabumi, itu ya. Sukabumi. Yang mana itu? Purwakarta itu ya. Ada di Purwakarta, Pak. Tenang, Pak. Aduh, luar biasa. Kita mulai dulu dari si Ompung dulu seperti biasa nih. Eh, Mana si Ompung nih? Silakan Ompung. Waduh, kasih pencerahan dulu buat rakyat jelata. Ompung, mana nih Ompung nih? Tes suara Pak Paul. Merdu Ompung.